Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Pratiwi dari kelas M20F dengan nomor NIM 1057211201920. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas final dari mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM. Materi yang akan saya bawakan mengenai permodalan koperasi. Yuk kita simak, check it out. Istilah koperasi berasal dari bahasa Inggris corporation, yang berarti usaha bersama. Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bekerja sama secara kekeluargaan dalam menjalankan usahanya untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya. Setiap kegiatan usaha selalu memerlukan dana untuk membiayai keperluan-keperluan operasional dan investasi. Dana tersebut diperoleh dari pemasukan pemilik usaha dan sumber-sumber lain seperti pinjaman dari pihak ketiga ataupun dari bank. Modal koperasi adalah kelebihan jumlah harta terhadap jumlah uang dari koperasi, atau dengan kata lain selisih positif antara harta dan utang. Modal koperasi terdiri dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, serta penyisihan-penyisihan dari hasil usahanya, termasuk cadangan serta sumber-sumber lain. Prinsip permodalan dalam koperasi. Yang pertama, pengendalian dan pengelolaan koperasi harus tetap berada di tangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal yang dapat ditanamkan oleh seseorang anggota. Dan berlaku satu anggota satu suara. Yang kedua, modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang ketiga, balas jasa terhadap modal diberikan secara terbatas. Yang keempat, koperasi memerlukan modal yang cukup untuk membiayai usahanya secara efisien. Yang kelima, usaha-usaha koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 41 bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, serta hibah dari anggota dan masyarakat. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi, koperasi lainnya, dan atau anggotanya, bank, dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi, serta sumber-sumber lainnya yang sah. Modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang menanggung risiko atau disebut dengan equity yang berasal dari simpanan-simpanan sebagai berikut. Yang pertama, simpanan pokok. Sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Yang kedua, simpanan wajib. Sejumlah simpanan tertentu yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Yang ketiga, dana cadangan. Sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha atau SHU untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Dana ini tidak boleh dibagikan kepada anggota meskipun terjadi pembubaran koperasi. Bila koperasi dibubarkan, dana ini dipakai untuk membayar hutang-hutang kerugian atau biaya-biaya penyelesaian. Yang keempat yakni hibah, suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya. Hibah berbentuk benda, baik bergerak maupun benda tetap. Modal pinjaman atau modal luar bersumber dari yang pertama, anggota, yaitu pinjaman dari anggota ataupun calon anggota koperasi yang bersangkutan. Yang kedua, koperasi lainnya dan atau anggotanya, pinjaman dari koperasi lainnya dan atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi. Yang ketiga, bank atau lembaga keuangan lainnya, yaitu pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, yaitu dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, sumber lain yang sah, pinjaman yang diperoleh dari bukan anggota yang dilakukan tanpa melalui penawaran secara umum.
Dalam pengambilan modal pinjaman, harus mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Pertimbangan ini harus memikirkan dengan matang risiko-risiko yang dapat menghancurkan koperasi. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam mengambil pinjaman antara lain. Yang pertama, tingkat rentabilitas harus lebih tinggi dari tingkat suku bunga. Yang kedua, pinjaman harus sesuai dengan kebutuhan. Dalam melakukan pinjaman, harus dipertimbangkan kebutuhan-kebutuhan yang ada pada koperasi tersebut. Yang ketiga, pentingnya adanya prediksi penjualan agar tidak terjadi kesalahan yang menimbulkan kerugian. Yang keempat, hindarkan pinjaman yang penuh risiko. Untuk usaha yang penuh risiko sebaiknya tidak menggunakan modal pinjaman, karena jika terjadi kerugian, maka yang menanggung risiko adalah modal sendiri dari pemilik atau anggota koperasi. Yang kelima, hindarkan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Yang keenam, usaha yang dijalankan harus stabil, di mana sudah mempunyai langganan atau nasabah yang telah mempunyai hubungan tetap dengan koperasi. Yang ketujuh, kemampuan menyusun rencana pembayaran bunga atau cicilan setiap menggunakan pinjaman atau modal dari luar. Modal penyertaan. Modal penyertaan adalah penyetoran modal kepada koperasi berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetor kembali untuk menambah dan memperkuat permodalan koperasi serta meningkatkan kegiatan usahanya. Baik, sekian pemaparan materi mengenai permodalan koperasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.